Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ya, teman-teman, kali ini saya ada di sebuah rumah sakit di daerah Tangerang yang mungkin sebagian teman-teman kira-kira tahu. Dan kebetulan sekarang ini waktunya sholat asar. Jadi saya ambil gambarnya mulai dari asar ya. Ya, teman-teman, saya mau membacakan kisah tentang kesabaran dalam menghadapi penyakit. Dan ini akan menjadi cerminan dari kekuatan mental dan spiritual yang sangat luar biasa. Dan judul narasi kali ini adalah Menjemput Pelangi di Balik Badai Sakit. Di sebuah sudut kota, hiduplah seorang pemuda bernama Rian. Hari-harinya selalu dipenuhi dengan semangat dan cita-cita. Ia adalah seorang yang sangat aktif, senang berlari, dan memiliki segudang rencana untuk masa depannya. Namun, takdir berkata lain. Di usianya yang masih sangat muda, sebuah vonis dokter mengubah segalanya. Rian didiagnosis mengidap penyakit autoimun yang mengharuskannya mengurangi banyak aktivitas fisik dan bergantung pada obat-obatan rutin. Pada awal masa pengobatan, dunia Rian seolah runtuh. Muncul rasa marah, kecewa, dan pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Mengapa harus saya? Ia merasa dunianya menjadi sangat sempit. Dari yang biasa melangkah bebas, kini harus terkurung di antara dinding kamar dan rumah sakit. Suatu hari, dalam keadaan putus asa, Rian menatap pantulan dirinya di cermin. Tubuhnya terlihat kurus, matanya lelah. Namun, saat itu juga sebuah kesadaran perlahan menyusup ke dalam hatinya. Ia menyadari bahwa kemarahan tidak akan bisa mengubah kenyataan atau mengembalikan kesehatannya. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuat beban mentalnya semakin berat. Rian pun mulai mengubah pola pikirnya. Ia menjadikan kesabaran bukan sekedar untuk bentuk kepasrahan, melainkan sebuah strategi bertahan hidup yang aktif. Hari-harinya ia jalani dengan penerimaan. Ketika rasa nyeri datang menyerang, alih-alih mengeluh, ia memilih menarik napas dalam-dalam dan mengingat bahwa setiap rasa sakit yang ia tahan adalah penggugur dosa. Ia belajar menemukan kebahagiaan-kebahagiaan kecil di tengah keterbatasannya. Ia mulai membaca buku-buku yang selama ini ia tunda, merawat tanaman di dekat jendela kamarnya, dan mensyukuri setiap helaan napas yang masih ia hirup. Satu hal yang paling membuat Rian bertahan adalah dukungan dari keluarganya. Sang ibu selalu mengingatkannya bahwa ujian ini adalah cara Tuhan untuk memilihnya menjadi manusia yang berhati baja. Beliau menemaninya di setiap jadwal kemoterapi, mendengarkan setiap keluh kesahnya, dan menguatkan di saat-saat berat. Meski kesembuhan tidak datang dalam waktu sekejap, kesabaran telah mengubah Rian menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh dan berempati. Ia tidak lagi melihat penyakitnya sebagai sebuah hukuman, melainkan sebagai suatu jeda,
waktu istirahat yang diberikan alam semesta agar ia lebih dekat dengan dirinya sendiri dan Sang Pencipta. Ia menyadari meskipun fisiknya terbatas, pikirannya dan semangatnya tetap bebas terbang. Kisah Rian mengajarkan kita bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan. Kesabaran adalah seni bertahan, sebuah perisai yang melindungi batin kita dari kehancuran. Di balik setiap badai penyakit yang menguji, selalu ada pelangi penerimaan dan kedamaian hati yang menunggu untuk ditemukan. Demikianlah narasi yang saya bacakan pada hari ini. Untuk kamu yang saat ini mungkin sedang diuji dengan sakit atau sedang merawat orang tercinta yang sedang berjuang, kuatkanlah hatimu. Kesabaranmu hari ini adalah investasi kedamaianmu di masa depan. Di balik badai yang hebat, selalu ada pelangi penerimaan yang indah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah mendengarkan narasi yang saya bacakan. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan kalau memang kisah ini menjadikan dan menyentuh hatimu, jangan lupa klik tombol like, share ke orang-orang yang kita cintai. Terima kasih.